Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwi Oktavia dan rekan saya Sri Budiarti. Izinkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan materi manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Selamat menyaksikan. Adapun yang melatar belakangi dalam hubungan sekolah dengan lingkungan masyarakat adalah yang pertama, era globalisasi, yakni tuntutan kualitas pendidikan meningkat, sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Yang melatarni kedua adalah sumber daya yang terbatas, di mana keterbatasan anggaran pemerintah memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, relevansi pembelajaran, di mana kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dan masa depan. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi dan konsep dasar manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Proses pengelolaan komunikasi dan interaksi sistematis antara sekolah dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, pelaksanaan program, dan yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Komponen utama terkait dengan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah komunikasi publik, yang kedua, kemitraan strategis, yang ketiga, partisipasi masyarakat, yang keempat, akuntabilitas publik. Adapun tujuan dan manfaat strategis dari hubungan sekolah dengan lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, sebagai peningkatan kualitas, di mana dukungan masyarakat memberikan perspektif luas tentang kebutuhan pendidikan dan cara inovatif meningkatkan pembelajaran. 2. Membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan yang kondusif dan memastikan keberlanjutan program sekolah melalui dukungan masyarakat. Yang ketiga yakni optimalisasi sumber daya, di mana memanfaatkan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas masyarakat untuk mendukung pendidikan. Yang keempat yakni sinergi pendidikan, di mana menciptakan konsisten antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan informal di lingkungan masyarakat. Oke, ada 5 prinsip fundamental. Yang pertama, transparansi, keterbukaan informasi tentang visi, misi, program, anggaran, dan pencapaian sekolah untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, partisipasi aktif, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan secara bermakna. Yang ketiga, komunikasi dua arah, dialog terbuka dan berkelanjutan, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang keempat, mutual benefit, yaitu hubungan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang. Yang kelima, komitmen kuat dan sistem yang memelihara hubungan secara berkelanjutan. Adapun bentuk-bentuk hubungan konkret antara sekolah dengan masyarakat antara lain, pertama, komite sekolah, di mana komite merupakan badan formal sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang berikutnya, kemitraan dunia usaha atau DUDI, yakni program magang, kunjungan industri, guest lecture, dan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan sosial merupakan bentuk bakti sosial, penyuluhan kesehatan, program literasi masyarakat yang melibatkan siswa dan guru. Yang keempat, program parenting, di mana seperti mengikuti kegiatan seminar parenting, konsultasi pendidikan, dan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Yang terakhir, media komunikasi. Di sini dalam media komunikasi kita dapat menggunakan misalnya website, media sosial, buletin, dan newsletter sebagai sarana komunikasi berkelanjutan.
Sekarang kita masuk ke strategi pengelolaan efektif. Yang pertama, perencanaan strategis, indikasi stakeholder, pemetaan kepentingan, pengembangan rencana komunikasi dengan target dan timeline yang jelas. Yang kedua, implementasi terstruktur, koordinasi antara pihak, alokasi sumber daya yang memadai, monitoring berkelanjutan untuk nilai tambah optimal. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, peran konsisten, media tepat, komunikasi proaktif dan responsif terhadap feedback dari masyarakat. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan, survei kepuasan, analisis partisipasi, asesmen dampak sebagai dasar perbaikan strategis. Adapun tantangan dan hambatan yang kita dapat, yang pertama adalah hambatan internal, yakni berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompeten public relation. Yang kedua, anggaran yang terbatas. Yang ketiga, resistensi terhadap keterbukaan informasi. Yang keempat, sistem manajemen informasi yang belum memadai. Nah, secara hambatan eksternalnya antara lain, yang pertama, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang kelima, skeptisisme terhadap transparansi sekolah. Sedangkan yang hambatan yang ketiga itu adalah solusi holistik, di mana terdiri dari yang pertama capability building berkelanjutan, yang kedua pengembangan budaya organisasi terbuka, yang ketiga sistem manajemen berbasis teknologi, yang keempat penguatan jaringan kemitraan, dan yang kelima advokasi perbaikan regulasi. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari paparan materi kami ini, yakni yang pertama, aspek krusial pendidikan modern, di mana manajemen hubungan sekolah dan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan pendidikan berkualitas. Yang kedua, fondasi prinsip kuat, yakni transparansi, partisipasi, komunikasi dua arah, mutual benefit, dan berkelanjutan menjadi dasar hubungan yang harmonis. Yang ketiga, beragam bentuk implementasi, dari komite sekolah hingga media digital, semua memiliki peran penting sesuai dengan kondisi lokal. Yang keempat, strategi komprehensif juga diperlukan, seperti perencanaan yang matang, implementasi terstruktur, komunikasi efektif, dan evaluasi pembelajaran. Kita lanjutkan ke rekomendasi strategis. Ada 4 rekomendasi strategis untuk kegiatan ini. Yang pertama, untuk sekolah, kembangkan kapasitas internal public relation, investasi teknologi informasi, budaya organisasi terbuka, dan sistem monitoring evaluasi. Yang kedua, untuk pemerintah, kembangkan regulasi yang mendukung partisipasi, berikan insentif sekolah berprestasi, prioritaskan pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, untuk masyarakat, tingkatkan kesadaran partisipasi pendidikan, kembangkan kontribusi sesuai kemampuan, aktif dalam organisasi masyarakat. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan, studi model efektif konteks Indonesia, penelitian dampak terhadap prestasi siswa, dan perkuat evidence base. Demikianlah hasil pemaparan dari video kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.